welcome to my channel. Saya Maulidia Dwi Cahya sebagai narator. Hari ini saya sedang berada di taman dan hari ini juga saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yuk simak kelanjutan dari materi kami. Halo guys, Arif di sini dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional merupakan sesuatu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, ancaman juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan dan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa. Nah, dalam bab ini juga terdapat jenis-jenis ancaman. Yang pertama yaitu berdasarkan asal dan tangnya ancaman. Nah, submateri ini juga dibagi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Kita mulai dari ancaman dalam negeri. Nah, ancaman dalam negeri adalah ancaman terhadap suatu kondisi atau bidang tertentu dalam negeri yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Contohnya, anak muda di Indonesia yang sangat malas menekuni budaya Indonesia dan lebih suka terhadap budaya luar. Terus apalagi yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Indonesia karena akan menghambat pembangunan nasional. Lanjut ya, kita akan membahas ancaman dari luar negeri. Apa itu? Nah, ancaman luar negeri adalah ancaman terhadap suatu kondisi atau bidang tertentu dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Contohnya, keinginan negara-negara besar seperti Amerika yang ingin menguasai Indonesia karena sumber daya alamnya yang melimpah dan karena lokasi Indonesia yang sangat strategis. Nama saya Dea Melani, saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman di bidang Ipolexos Budangkam. Apa sih itu Ipolexos Budangkam? Jadi, Ipolexos Budangkam sendiri merupakan kepanjangan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang merupakan aspek penting dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Yang pertama, ada bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis. Akibat penolakan ini, pengaruh dari negara-negara komunis tidak terlalu besar dan tampak di Indonesia. Yang kedua, ada bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. 3. Bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal barang dan jasa. Ancaman di bidang ekonomi yaitu berlimpahnya barang impor, perekonomian yang dikuasai asing, kemiskinan yang sulit dikendalikan, dan korupsi yang merajalela. Yang keempat, ada bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dan yang terakhir, ada bidang pertahanan dan keamanan. Masalah teror dan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA menjadi ancaman serius di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum harus diperbaiki. Saya Asyik Adwi Putri. Berdasarkan ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Adapun bentuk-bentuk dari ancaman militer sebagai berikut. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara. Agresi dapat dilakukan dalam bentuk dan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, invasi berupa serangan kekuatan bersenjata di negara musuh. 2. Bombardemen berupa penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. 3. Blokade terhadap pelabuhan, pantai, dan wilayah udara. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah yang tidak menggunakan kekuatan
senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun contoh dari ancaman non-militer yang dihadapi oleh negara di luar bidang pertahanan sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, perusahaan lingkungan. Dan yang terakhir, kebodohan. Saya akan membacakan materi dengan poin C, yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki persatuan yang beradab. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok kami. Saya dan teman-teman Saya mengucapkan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, dadah. Halo semuanya. Ekonominya adanya globalisasi integrasi nasional. Peran serta